orang-orang yang suka buat proposal untuk lansia, lembaga-lembaga kemanusiaan, lembaga-lembaga sosial, tolong perhatikan betul. Jangan gaji kita sampai 100 juta, orang miskin tetap banyak. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Ini lembaga-lembaga sosial ini gajinya minta ampun besarnya Pak, sampai 100 juta. Orang miskin tuh tak kaya-kaya Pak, justru dia pula yang makin kaya. Mobilnya Alphard, mobil ketua lembaga tuh Alphard, sementara mobil orang miskin ini naik motor pun tidak. Pertanyaan saya, di mana sejahteranya orang miskin sudah kalau begitu? Jadi Bapak Ibu, kepada lembaga-lembaga termasuk lembaga-lembaga kemanusiaan dan sosial ini, Anda bukan sedang bertijarah dengan orang-orang miskin dan anak yatim. Kalau anak yatim dan orang miskin dan lansia ini Anda jadikan perdagangan, iya, itu Anda memang memperkaya diri dengan tangan orang lain, memperjualbelikan orang merdeka, dimusuhi oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua yang hadir, insyaallah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam hari ini kita lanjutkan kajian kita Bapak Ibu dari kitab Imam Az-Zahabi dengan judul Al-Kabair, dosa-dosa besar. Tapi sebelum kita lanjut Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya tak tahu berita. Betul saya tak tahu, karena saya tak ada tergabung dalam grup manapun. Baru dikasih tahu tadi, ya Allah. Beliau selalu hadir di Masjid Nurul Yakin. Kadang saya ketemu beliau di Masjid Jami'atuz Zahidin, dan beliau juga ya di sinilah. Ya Allah, kita doakan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya. Allah kumpulkan kelak bersama orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jika memang Bapak Ibu mengetahui akan kebaikan beliau, Bapak Ketua Masjid kita, tahu Bapak Ibu akan kebaikannya, rajinnya, sehingga tak nampak celahnya, maka bersaksilah kepada Allah bahwa beliau adalah orang-orang yang baik, termasuk golongan orang yang baik. Dan insya Allah orang-orang yang baik itu Allah kumpulkan bersama orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Kata Allah dalam Al-Quran itu, wa ma tadri nafsum madza taksibu gadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kalian tak tahu besok tuh kalian mau lakukan apa tuh enggak tahu. Rencana kalian bisa, tapi yang menentukan bukan kalian kata Allah, tapi yang menentukan Allah.
Dan kalian tidak akan tahu kalian mati itu di mana dan kapan itu tak tahu. Itu ketentuan Allah. Ada orang pergi berharap berdoa, ya Allah matikan aku di Mekah. Tapi pas balik masih juga hidup lagi. Tapi ada orang yang kadang tak berdoa tapi kemudian Allah takdirkan untuk meninggal. Maka wa ma tadri nafsum madza taksibu gadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kalian tak akan tahu di mana kalian dan kapan kalian meninggal dan kondisinya seperti apa. Yang harus kita lakukan adalah berikhtiar untuk selalu bisa mendapatkan kebaikan sehingga husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu. Mudah-mudahan selalu Allah jaga. Kita kirimkan sama-sama Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin insyaallah. Baik. Adapun kajian kita malam hari ini dosa besar. Kita lanjutkan kajian kita selanjutnya tentang dosa besar. Terakhir kita sampai pada persoalan zakat dan riba. Sekarang kita masuk dosa besar yang ke-8. Dosa besar yang ke-8 ini memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Kita bacakan dalilnya dulu. Allah berkata di dalam atau berfirman dalam Al-Quran, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Orang yang memakan harta anak yatim, dia sedang menanamkan api neraka dalam perut dia, atau sedang makan api neraka. Sedang memakan apa namanya Bapak Ibu? Sampai dalam ayat yang lain dalam surat Al-An'am ayat 152, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Kata Allah dalam Al-Quran, jangan kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik, bil ma'ruf. Baik Bapak Ibu, kata Allah begitu. Sekarang kita lihat dulu penjelasan ayatnya. Ayat yang pertama, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka telah sedang menelan bara api dalam perut dia. Dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Wa sayaslauna sa'ira. Ayat yang kedua, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Sehingga kemudian Rasulullah SAW bersabda, jauhi oleh kalian 7 dosa besar. Beliau menyebutkan di antaranya aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Hadis dan ayat ini perlu adanya penjelasan yang lebih, sehingga kita coba menjelaskan sedikit demi sedikit. Yang pertama, pembahasannya adalah siapa yatim itu. Ini mungkin dah banyak yang mengatakan yatim itu adalah yang meninggal bapaknya. Kata dia yatim. Kalau yang piatu, yang meninggal ibunya. Jadi yatim piatu. Tapi dalam Al-Quran dua-duanya yatim. Mau meninggal bapaknya, mau meninggal ibunya, dua-duanya yatim. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya. Kalau meninggal dua-duanya Ustaz, yatim piatu kalau bahasa kita. Tapi dalam Al-Qurannya sama, mau bapak dia meninggal, mau ibu dia meninggal, sama-sama ya yatim. Karena dalam Al-Quran yang disebutkan tidak ada piatunya, yatim saja. Itu yang pertama. Pembahasan yang kedua, seberapa jauh kita selalu memberikan bantuan kepada anak yatim. Ada yang mengatakan standarnya sampai SMA Ustaz. Di atas SMA sudah tidak yatim lagi. Atau bahasa lainnya di atas balik Ustaz. Kalau sudah balik dia tak perlu lagi disantuni. Oke. Sekarang kita lihat.
Cara pandang seperti ini bukan salah, tapi hanya memberikan standar. Tapi bukan berarti standar ini qat'i mutlak begitu dalam Al-Quran dan Islam. Tidak. Paham sampai sini Bapak Ibu? Standar SMA, standar balik ini di dalam Islam ini terkhusus untuk SMA itu bukan standar agama. Ini lebih tepatnya standar pemakluman. Karena anak-anak SMA dulu baliknya itu ketika SMA dan sudah dianggap bisa bekerja. Itu bahasanya. Sehingga dianggap tidak perlu lagi disantuni anak yatim tersebut. Sekarang kita luruskan yang bengkok-bengkok ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada anak yatim masih SD, tapi ibunya, bapak dia meninggal tinggal ibunya. Ibunya punya kos-kosan 50 pintu. Tapi anak yatim. Kos-kosannya 50 pintu. Satu pintunya 1 juta per bulan. Kira-kira kalau kali 50 berapa? 50 juta per bulan. Perlu kita santuni? Perlu atau tidak kita santuni Bapak Ibu? Jangan cepat-cepat ambil keputusan tidak. Sampai sini paham ya Bapak Ibu Sama yang tadi tuh, kalau standarnya adalah standarnya SMA, maka tak masuk. Tapi untuk pemakluman mungkin, karena ada uruf. Uruf itu kebiasaan. Kebiasaan orang dahulu, anak-anak itu yang SMA itu, dewasanya pada umur-umur SMA itu udah mulai dewasa. Dan banyak anak-anak itu yang bekerja ketika mereka dalam kondisi tak mampu. Mereka bekerja, sekolah bekerja. Saya ambil contoh itu, ada dulu namanya tante saya itu, orang tuanya belum meninggal, bapaknya belum meninggal, ibunya juga belum. Tapi ya dalam kondisi yang mungkin kurang mampu. Di SMA, di SMP dia udah berhenti Pak. Kemudian dia kerja. Otomatis orang kerja dapat duit. Sampai sini paham ya? Jadi ketika dia dapat duit dan dia bisa menghidupi diri dia sendiri, sekalipun meninggal bapak dia masih hidup, masih punya usaha dan mampu dia, perlukah kita santuni? Ini yang kemudian menjadi persoalan kita. Sehingga nanti kita lihat tinjauan para ulama. Baik, itu yang pertama. Sekarang kita lihat dulu. Kita tinjau dalam tinjauan para ulama. Yang dimaksud dengan standar yatim ini tidak ada standar penuh. Hanya saja ketika anak yatim ini, kapan kita berhenti menafkahi, berhenti menyangoni, berhenti membantu, ketika anak yatim ini sudah memiliki kemampuan dan mampu mencukupi diri dia sendiri. Ada anak yatim, bapak dah meninggal, ibu dah meninggal, tapi dia kuliah S1, belum selesai kuliah dia Pak, belum selesai kuliahnya, belum selesai kuliahnya. Tapi ketika dia kuliah ini, orang tuanya meninggal, bapaknya meninggal, ibu dia meninggal. Apa yang harus kita lakukan? Sementara dia sebatang kara. Ataupun kalau ada tante-tante dia. Dan dia tak orang tuanya masuk dalam kategori dhaif, du'afa. Perlukah kita bantu? Perlu atau tidak kita bantu? Perlu kita bantu. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Ini kata para sebagian ulama. Kata ulama yang pertama, kata pandangan para ulama yang pertama, tidak ada batasan sampai dia mendapatkan pekerjaan yang layak. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu adanya standar. Standarnya adalah menggunakan balik. Kalau standar ini balik, maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, anak sekarang SMP sudah balik. Dia balik dan berakal Pak Ustaz. Ini yang susah kata dia. Oke, kalau balik berakal mungkin bisa dijadikan standar. Tapi meskipun tidak seutuhnya Pak. Anak sekarang, anak SMP sudah cepat balik dan cepat berakal dia. Cuman belum mampu kerja. Maka oleh sebagian para ulama mengatakan pada poin yang kedua,
memberikan bantuan kepada mereka meninjau pada uruf dan kebiasaan. Kalau kebiasaan anak-anak zaman dulu sudah SMA itu sudah mampu kerja, maka sampai disitulah kita memberikan bantuan. Sehingga yang sekarang terjadi di masyarakat kita ini memberikan bantuan anak yatim itu sampai SMA saja. Kalau sudah SMA ke atas kan tak dikasih lagi bantuan. Karena kita anggapannya orang anak-anak itu sudah mampu kerja, sudah bisa bekerja. Itu standarnya. Nah, dalam dua pandangan ini Bapak Ibu, dua pandangan tersebut itu ikhtilafnya para ulama. Dalam ikhtilaf ini kita boleh memilih, mau kita bantu atau kita sampai standarkan, silahkan, tidak ada masalah, tergantung pada kebijakan, karena itu adalah kebaikan. Yang salah adalah duit menumpuk tapi tak dikeluarkan. Nah, itu masalah tuh. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Baik, ini masih standar anak yatim. Yang ketiga Bapak Ibu, kata para ulama, dikembalikan kepada du'fihi, dikembalikan kepada kelemahannya. Kemampuan dia secara materi, kemampuan dia secara fisik, itulah tinjauan yang paling tepat untuk melihat anak yatim tersebut. Mesti dipahami ya Bapak Ibu ya. Sehingga kalau kita tahu anak yatim ini tak mampu, sekalipun dia sudah besar, kata para ulama, kita tetap bisa membantu. Itu yang poin yang ketiga. Sekarang poin yang keempat. Poin yang keempat ini, siapa bapaknya anak yatim? Kalau anak yatim itu meninggal bapaknya, siapa yang akan menjadi bapaknya? Dalam hitungan agama dulu, dalam hitungan struktur nasab dulu, dikembalikan kepada sebelah bapaknya. Jadi anak ini dikembalikan kepada sebelah bapak. Maksudnya apa? Tanggung jawabnya. Bukan setelah bapak dia meninggal, nih kami balikkan anak nih, urus sama keluarga kalian. Bukan, tanggung jawabnya. Kita ambil contoh. Kalau anak ini perempuan, maka adik-beradik daripada bapak dia yang laki-lakilah yang paling berhak menikahi perempuan, menjadi wali daripada perempuan tersebut untuk menikahkannya. Kalau dia anak laki-laki, tanggung jawab yang lain bagi saudara laki-laki dari sebelah ayah dia, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk urusan sekolah dia. Nah, ini saya sampaikan Bapak Ibu, saya sampaikan. Ada kasus yang miris di tengah kami hari ini. Ada anak tidak memiliki, ibunya sudah meninggal, tapi kemudian tidak diketahui orang tuanya. Kemudian anak ini cacat dan ditelantarkan. Kira-kira gimana itu? Ditelantarkan Pak, oleh sebagian masyarakat. Diambillah anak tersebut, ditaruh di rumah kontrakan sendirian. Nanti cuma dikasih pas lagi makan dikasih. Anak ini berkebutuhan khusus, mengalami kekurangan. Kira-kira gimana itu? Nah, ini yang menjadi persoalan kita. Sehingga Bapak Ibu, kata para ulama, dalam urusan sosial, tadi secara nasab ya, secara nasab. Sekarang dalam urusan sosial, bapaknya anak yatim itu siapa? Kita semua. Kita semua. Jadi kita semua ini adalah bapak daripada anak yatim. Makanya Nabi bilang, ana wa kafilul yatim. Aku dengan orang-orang yang mengasuh anak yatim itu begini dempetnya. Kelak di surga, orang-orang yang mengasuh anak yatim juga kayak gini sama Nabi. Jadi kata Nabi, ana wa kafilul yatim hakadha. Saking dempet dan saking dekatnya. Jadi mereka masuk surga bareng sama Nabi. Nanti dia meninggal, surganya di mana? Sama dengan Nabi. Jadi spesial orang-orang yang selalu mengasuh anak yatim. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Nabi kata, itu untuk apa tujuan Nabi menyampaikan demikian? Nabi ingin katakan kepada kita, hei, tanggung jawab anak yatim itu semua kalian. Jangan dilalaikan anak yatim. Ada anak yatim kita di samping rumah, kita biarkan. Itu cerita yang kita pernah ceritakan berkali-kali itu. Pemuda yang jahat tersebut, pemuda yang bermaksiat tadi, karena menghidupkan janda yang ada anak yatimnya, yang kemudian dia bagi gajinya setengah-setengah,
Itu ulama mimpi kalau dia menjadi ahli surga, mimpi bertemu Nabi, kata Nabi itu ahli surga itu. Coba bayangkan. Jadi anak-anak yatim ini, baik dia yatim maupun piatu, sama Pak. Kita semua inilah menjadi bapak dan ibu dia. Secara sosial. Tapi kalau secara nasab memang itu yang paling penting. Dari sebelah bapak dia yang paling terdekat kalau bapak dia meninggal. Tapi kalau ibu dia meninggal, Pak Ustadz bagaimana? Ya dari sebelah ibunya juga harus. Tapi tanggung jawab besarnya ada di tangan bapaknya karena bapaknya masih hidup. Tapi Pak Ustadz yang menjadi tulang punggung selama ini ibunya Pak Ustadz. Bapaknya tidak pernah kerja Pak Ustadz. Gimana itu? Nah, ini masalah juga nih. Jadi kalau sudah meninggal mau tak mau bapak dia harus. Kalau bapak dia tak kerja pengkhianat tuh bapaknya. Sampai sini paham Bapak Ibu? Nah, ini poin penting. Jadi ada kejadian Pak. Ibu nih istrinya nih menjadi tulang punggung keluarga. Kerja di sana sini. Tukang cuci, kerja satu tempat ke tempat yang lain untuk menghasilkan uang. Suaminya tidak kerja, asik main judi ya. Ini kejadian nih, Pak. Asik main judi. Meninggallah istrinya, Pak. Meninggal istrinya, otomatis suaminya bingung nih. Pendapatan tak ada, kerja main judi terus. Tahu Bapak Ibu apa yang dilakukan oleh suaminya? Disuruhnya anaknya ngemis. Disuruhnya anaknya ngemis. Saya tak sebutkan. Disuruhnya anaknya ngemis. Di pojok di seberang jalan suami bapak dia tadi main kartu domino dengan orang lain. Anaknya disuruh ngemis di jalan-jalan lampu merah tuh. Itu memang naik pitam kami, Pak. Naik pitam kami. Kami samperin, Pak. Kelakuan macam apa bapak bentuk ini? Saya tanya itu anak siapa? Yang aku ngaku juga dia, Pak. Itu anak saya kata dia. Mau kami masukkan ke kantor polisi dia, Pak. Itu memang tidak manusia betul bapaknya itu. Anaknya disuruh mengemis, bapaknya main judi. Astagfirullah wa atubu ilaik. Ngelus dada gitu Pak. Itu lebih dari, kalau sempat ada beluti mungkin maulah yang kayu itu Pak. Saking emosi kita dibuat Pak. Na'udzubillah semua na'udzubillah. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman. Itulah parahnya orang tua sekarang. Coba. Sampai kita bilang buat anak mau, ngurus anak tak mau. Ini menjadi masalah. Nah kembali kepada poin tadi. Maka Bapak Ibu, mirisnya hari ini kita lihat anak-anak yatim itu ketika kita tanya kenapa nak tidak sekolah, tidak ada uang, bapak kami dah meninggal. Sehingga mohon maaf Pak, kadang-kadang memang perhatian kita terhadap anak yatim ini memang tidak besar Pak. Kita lihat itu sekarang, orang-orang yang perhatian dengan anak yatim ini sangat sedikit sekali. Kadang kita memberi bantuan itu tak sebulan sekali atau setahun sekali. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, ini untung program masjidnya bagus ya Alhamdulillah. Program masjid ada dana anak yatim kalau bisa. Tak usah kasih dia duit, selesaikan sekolah dia. Sampai kuliah kami selesaikan Pak Ustaz. Sekarang ada program begitu Alhamdulillah. Dia kasih anak, simpan duit anak yatim tersebut, dibuatkan rekening, itu sampai anak itu bisa kuliah. Nah, ini bagus Pak. Terus. Dia ada satu masjid Pak di salah satu tempat ini. Betul-betul banyak duitnya Pak. Sengaja ditumpuknya, dibaginya 1 tahun. Ada sekitar 100 lebihan duit itu. Anak yatim di tempat itu cuma 5 orang. Duitnya 150 jutaan ke atas itu Pak. Setiap tahun dikasihnya 2 juta, 2 juta, 2 juta. Jadi kalau 2 juta kali anaknya cuma 5 orang berarti berapa? Mas 10 juta baru. Pertanyaan saya buat apa ditumpuk duit sebanyak itu? Ternyata alasannya sederhana Pak. Biar kelihatan wow masjid kami berhasil mengumpulkan dana. Astagfirullah wa atubu ilaik. Bukan duit dia dikumpul-kumpul pula. Sehingga apa yang terjadi? Di antara 5 anak yatim yang dapat tadi, itu ada anak yang tidak sekolah. Ternyata SMP putus sekolah. Itu zalim itu Pak, zalim betul itu. Orang-orang yang menumpuk harta anak yatim itu betul-betul zalim. Nah, kita kembalikan poinnya Pak. Maka bagus kita membuat program anak yatim. Kita bayarkan uang sekolahnya, baju sekolahnya sampai dia selesai. Oh, kalau ada kelebihan, boleh Pak.
Kasih bulanan 200.000 setiap bulan. Itu bagus sangat Pak, sangat bagus. Apalagi kalau masjid anak ya, di tempat lingkungan tersebut anak yatimnya cuma ada 10 orang. Berarti kalau sebulan kita cuma butuh 1 juta. Untuk biaya hidup 200.000 per bulan. Kan lumayan Pak. Selain daripada uang sekolah dan bajunya. Ini ada Pak 5 juta sekali kasih ke anak tuh habis dibelikannya HP. Dibelikannya HP digunakannya untuk main judi. Selesai. Udah judi online, game online habis Pak 5 juta tuh. Dibelinya HP harga 3,5 juta. Sisa 1,5 juta. Itu dia habiskannya untuk judi online. Saya bilang kayak kacau nih. Maka ada lagi yang terbalik sekarang nih. Karena tahu anak yatim dimanfaatkan sama ibunya. Dapat duit itu masuk diambil sama ibunya. Habis sama ibunya Pak. Nah, ini kejadian juga nih, datang anak tuh ngelapor, Ustaz. Besok kalau mau kasih duit anak yatim jangan ke ibu saya Ustaznya. Kasih ke saya aja langsung kata dia. Habis duit tuh Pak. Setiap semester itu dia dapat 3 juta. Dia ambil sama ibunya. Nah, ini nanti kita lihatin ancamannya tersebut Bapak Ibu. Ini belum masuk pada itunya. Jadi Bapak Ibu kita perlu adanya memikirkan program yang baik untuk anak yatim. Termasuklah memproduktifkan harta anak yatim dari program yang sudah utuh. Yang bisa terus berjalan kontinu. Ini pun ikhtilaf di kalangan para ulama. Baik. Sekarang kita masuk Bapak Ibu. Itu anak yatim siapa yang jadi bapaknya. Sekarang. Apa kezaliman kata Allah terhadap anak yatim? Ini yang kita bahas nih satu. Kezaliman terhadap anak yatim. Yang pertama. Memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim ada banyak. Dengan cara yang baik, dengan cara yang zalim. Kita ambil contoh. Ada satu pertanyaan waktu itu. Ustadz, ini anak saya ini yatim. Bapaknya dah meninggal. Oke Bu, gimana Bu? Kalau seandainya ada orang datang ke rumah, titip uang sama saya Ustadz. Bu, titip duit ini untuk anak ibu. Boleh enggak saya makan duit itu Pak Ustadz? Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Ini langsung kita jelasin. Ibu kandung dia nih tak boleh memakan duit anak yatim ini meskipun cuma 1.000. Meskipun cuma 1.000. Tak boleh. Haram. Terus bagaimana caranya Pak Ustadz? Kami tak ada lagi yang dimakan. Sampaikan sama anak tadi. Nak, ibu boleh minta duit ini untuk beli beras. Kata anaknya, ibu tak perlu izin, kalau mau ambil aja. Itu untuk kita Bu. Itu udah selesai itu urusan. Sampai sini. Tapi untuk makan saja. Bukan untuk beli sepatu, bukan untuk beli kalung, bukan untuk beli yang lain. Kalau sempat dibelikan oleh ibunya pakaian dia, kalung dia, dan bukan kebutuhan anak yatim tadi, maka haram. Dia sedang memakan harta yatim dan dia sedang memakan api neraka dan membuat api neraka dalam perut dia. Sampai sini paham ya? Ini khusus buat ibu-ibu dan bapak-bapak. Ini Bapak Ibu, dalam satu riwayat yang lain Nabi bilang begini. Ada anak tidak yatim dia. Di hari Idul Fitri dia dapat duit dikasih orang. Ini THR nak untuk dirimu, dikasih 100.000. Haram bagi orang tuanya memakan itu. Sekalipun bapaknya masih hidup, haram. Itu duit anaknya. Bukan duit bapaknya, bukan duit ibunya. Tapi bagaimana caranya biar halal Pusat? Izin aja. Nak minta untuk bapak ya. Kalau anaknya mau kasihlah alhamdulillah. Kalau tak mau anak kasih, kami curi Pusat. Tak boleh, haram. Sampai sini paham Bapak Ibu ya. Ini biasa tapi sering kita lakukan. Ini biasa tapi sering kita lakukan. Tidak boleh kita ngambil hak orang lain. Termasuk anak kita sendiri. Karena itu duit anak kita. Sampai ada yang mengatakan begini. Ustadz, ibu saya minjam duit sama saya Pak Ustadz. Itu bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Itu hukumnya hibah atau pinjaman Pak Ustadz. Saya bilang kalau akad di awalnya pinjaman, maka ibunya harus mengganti karena itu pinjaman. Tapi Pak Ustadz, ibu saya kan tak kerja. Gimana aja? Itu anaknya yang kurang ajar itu. Sudah tahu ibunya tidak kerja dan ibunya pinjam duit, tidak diikhlaskan.
itu betul-betul anak durhaka betul itu. Sampai sini paham Bapak Ibu? Tapi Pak Ustadz itu terjadi. Nah, ini sampai sini paham Bapak Ibu ya? Artinya begini, Islam menjaga ini Bapak Ibu. Artinya Islam menjaga sampai hubungan anak dan bapak sekalipun persoalan uang, pinjaman itu lain berbeda dengan hukum itu. Dan wajib dihukumi sendiri-sendiri. Sekalipun pinjaman harus diganti. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Maka kita tak bisa Pak. Duit anak tak bisa kita ambil begitu saja. Kita ambil begitu tak bisa. Izin dulu. Minta ya nak. Kalau kau tak kasih nak, tak akan ibu kasih makan kau dah. Terpas anak tu kasih tadi. Yalah bu, ambil lah kata dia kan. Baik, kita kembalikan poin kita. Jadi Bapak Ibu, orang tua kandung sekalipun, ibu kandung sekalipun tidak bisa memakan harta anaknya sendiri. Tapi ada cara, ada. Bagaimana caranya? Caranya meminta izin saja. Dan saya yakin anaknya mesti maklum, Pak. Apalagi kalau hanya untuk membeli beras dan kepentingan-kepentingan yang sifatnya hajat. Memenuhi kebutuhan atau hajat. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Sekarang Bapak Ibu, memakan harta anak yatim dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Misal, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia pegang duit anak yatim. Tapi duit ini Bapak Ibu, tidak Bapak Ibu makan, cuma Bapak Ibu belikan kepada barang-barang yang memang barang tersebut menjadi kebutuhan daripada anak yatim. Itu boleh. Tak masalah. Tapi Pak Ustadz, di tengah itu Pak Ustadz, kami pakai duit dia 2.000 untuk bayar parkir Pak Ustadz. Tidak ada masalah Bapak Ibu. Karena itu tidak ada unsur kezaliman dan mengambil hak dia. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Jadi penting untuk dipahami. Baik. Cara yang ma'ruf dan cara yang zalim. Yang kedua, bentuk kezaliman terhadap harta anak yatim. Menahan harta anak yatim. Menahan itu bagaimana maksudnya? Anak yatim ini itu punya hak. Terhadap siapa? Terhadap orang-orang. Kalau ada orang-orang berdonasi dan anak yatim ini minta duitnya untuk kebutuhan hari dia dan kita tahan, itu tidak boleh. Tidak boleh Bapak Ibu. Sangat tidak boleh sekali. Yang ketiga Bapak Ibu, ada orang-orang yang sengaja memanfaatkan anak yatim untuk mencari kepentingan untuk diri dia. Pernah kita ceritakan di sini. Ada panti asuhan, yang panti asuhan itu tak ada orangnya. Nanti kalau ada donaturnya, baru dipanggil anak yatim tadi. Datanglah kalian ke sini. Nanti setelah dapat duit dari donatur tadi, dibagi-bagilah Pak. Dibagikan ke anak itu 100-100, sisanya masuk untuk dia. Ini namanya ba'a rajulun hurran fa'akala samanahu. Ada orang yang memperjualbelikan orang merdeka, sama seperti kasus yang tadi dibuatnya, tapi tujuannya untuk mengambil kepentingan. Jadi dimanfaatkannya anak yatim nih Pak, dijualnya Pak. Para hadirin donatur, kami punya anak yatim banyak yang kami hidupi. Ini lembaga yatim kami. Silakan berdonasi ke sini. Rupanya hari-hari tak ada anak yatim itu di situ. Nah, kosong. Pas datang donatur, baru dipanggilnya anak-anak yatim yang ada di sekitar itu datang. Datanglah. Ketika datang, kemudian donatur tuh kasih duit. Nih Pak 10 juta untuk anak yatim nih. Dibaginya 50-50 anak-anak tadi, sisanya masuk dompet dia. Ini namanya cara memakan anak yatim yang zalim, sangat zalim sekali. Kata Nabi dalam hadisnya qudsi, Allah melaknat dan tak mau berbicara dengan orang tersebut. Kata Allah, orang yang melakukan perbuatan itu musuh saya. Allah anggap musuh. Salasatun ana khasmuhum yaumal qiyamah. Mereka itu kata Allah adalah musuhku. Siapa salah satu di antara tiga tersebut? Yang memperjualbelikan orang merdeka, termasuk salah satunya anak yatim. Pertanyaan saya, anak yatim ini merdeka apa tidak? Merdeka, orang merdeka Pak. Anak yatim ini orang merdeka. Maka orang merdeka tidak boleh diperjualbelikan seperti lansia, orang miskin. Orang-orang miskin itu seperti orang-orang yang tak mampu. Bang, di rumah saya Bang, di rumah saya nih, dekat rumah saya nih, ada 3 orang miskin. Yang setiap hari saya kasih bantuan. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Setiap bulan saya kasih dia sembako nih Bang. Nah, kalau bisa Bang ikut bantu donasi saja sini. Setiap bulan. Oke.
donasi yang diberikan, akhirnya masuklah orang, Pak, nih Bang, bantuan dari kami untuk ibu tersebut ya setiap bulan. Dikasihnya 100.000, 100.000, 100.000 dalam paket sembako. Sisanya masuk saku dia. Nah, itu namanya zolim namanya. Yang kayak gini ini namanya memperjualbelikan manusia merdeka namanya. Sama Pak, lansia. Orang-orang yang suka buat proposal untuk lansia, lembaga-lembaga kemanusiaan, lembaga-lembaga sosial, tolong perhatikan betul. Jangan gaji kita sampai 100 juta, orang miskin tetap banyak. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Ini lembaga-lembaga sosial ini. Gajinya minta ampun besarnya Pak. Sampai 100 juta. Orang miskin tuh tak kaya-kaya Pak. Justru dia pula yang makin kaya. Mobilnya Alphard. Mobil ketua lembaga tuh Alphard. Sementara mobil orang miskin ini naik motor pun tidak. Pertanyaan saya, di mana sejahteranya orang miskin sudah kalau begitu? Jadi Bapak Ibu, kepada lembaga-lembaga, termasuk lembaga-lembaga kemanusiaan dan sosial ini, Anda bukan sedang bertijarah dengan orang-orang miskin dan anak yatim. Kalau anak yatim dan orang miskin dan lansia ini Anda jadikan perdagangan, iya. Itu Anda memang memperkaya diri dengan tangan orang lain. Memperjualbelikan orang merdeka. Dimusuhi oleh Allah. Coba bayangkan. Tapi kan orang tak takut Pak. Makin banyak lembaga sosial sekarang tuh. Makin banyak Pak lembaga sosial itu. Saya kadang-kadang heran Pak. Orang miskin makin banyak. Lembaga sosial makin banyak. Lah kok tak berkurang-kurang orang miskin? Semakin banyak lembaga sosial, lembaga anak yatim, kok semakin banyak pula orang miskin sekarang? Harusnya biar imbang, semakin banyak orang berdonasi, harusnya orang miskin semakin berkurang. Harusnya. Itu kan logika berpikirnya begitu. Karena yang bantuin banyak, harusnya yang miskin berkurang. Ini yang lembaga kemanusiaan banyak, orang miskin makin banyak. Bingung saya jadinya. Artinya ada ketimpangan. Tapi ketika kita lihat para kepala-kepala lembaga, lah kok makin kaya, kan muncul suuzon kita. Jangan-jangan dikorupsinya duit tuh. Nah, itu yang kita tak mau berpikir suuzon seperti itu. Tapi ya kalau dia mobilnya Alphard, gajinya 100 juta, ya bisa jadi Pak. Seperti yang dilakukan oleh ada lembaga ACT. Ya kita tidak tahu kebenarannya, tapi ketuanya itu gajinya cukup lumayan besar. Nah, ini Bapak Ibu hati-hati. Orang-orang seperti ini itu bagian daripada kezaliman. Mereka melakukan kezaliman. Dan ingat Bapak Ibu, orang-orang yang zalim seperti ini, itu dia manusia yang paling bangkrut kelak di hari kiamat itu. Manusia yang paling bangkrut kelak di hari kiamat. Orang yang suka gibah sama tuh bangkrut juga. Orang yang zalim terhadap orang lain sama bangkrut juga, sama-sama. Karena gibah itu bagian daripada kezaliman itu. Sama-sama bangkrut. Baik, itu yang kedua. Menahan harta anak yatim tak boleh. Memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim tak boleh. Memperjualbelikan anak yatim tak boleh. Sekarang Bapak Ibu, apa lagi? Apa kezaliman yang dilakukan oleh manusia terhadap anak yatim? Yang paling besar. Yang keempat, membiarkan anak yatim dan tidak peduli terhadap anak yatim. Membiarkan anak yatim dan tidak peduli terhadap anak yatim. Ini yang rumahnya di samping-sampingnya ada anak yatimnya, pedulilah. Kelak mereka bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, semenjak bapakku meninggal sampai hari ini dia tak pernah datang memberikan bantuan kepada kami. Dan dia orang mampu, orang kaya. Itu besok kata Tuhan, tak jadi kau masuk surga dah, balik, pindah. Kau masuk neraka tinggal pilih saja, mau masuk neraka yang mana kata. Tak bisa Pak. Itu terhambat itu masuk surganya. Kenapa kok terhambat masuk surga? Karena kita membiarkan dan tidak perhatian dan tak peduli terhadap anak yatim. Maka kalau ada anak yatim yang menangis kelaparan, itu mohon maaf. Ada anak yatim sedang minta-minta. Dan dia betul-betul dalam keadaan kelaparan Pak. Keliling dia Pak, tak ada yang minta. Menangis dia Pak. Meninggal dia, itu kita yang ada di sekitar itu tuh semua kena. Dapat lanatnya itu Pak, diazab sama Allah tuh. Semua yang ada itu Pak. Dilaknat sama Allah. Maka Bapak Ibu,
Sekarang ini kan ada kasus begini. Ustadz, kami kan tidak tahu Pak Ustadz, dia itu miskin atau tidak Pak Ustadz. Dia itu yatim beneran atau tidak Pak Ustadz. Kadang dia sering datang minta-minta kayak pengemis begitu. Bu, Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang pengemis datang ke rumah kita, kasihlah. Kalau Bapak Ibu mampu mau kasih, kasihlah. Kalau tak mau kasih, jangan caci dan jangan dimaki-maki. Tapi Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan, andai kata betul dia orang tak mampu, yatim lagi, dan betul-betul dalam keadaan kesusahan dan dia meminta bantuan kepada kita, seharusnya dia tidak perlu minta bantu Pak, karena kita ini bapaknya dan ibunya. Harusnya anak yatim tahu tak perlu minta bantu. Termasuk Pak, orang-orang duafa itu seharusnya tidak perlu minta bantu. Itu tergantung perhatian muslim dengan muslim seharusnya. Seharusnya. Itu kalau kita tidak bantu Pak, Bapak Ibu tahu dia datang ke rumah kita, mengangkat tangan dia meminta bantuan dan tidak kita bantu dengan alasan takut kalau dia itu menipu, ternyata betul dia tidak mampu dan miskin dan yatim, besok kita pertanggungjawabannya di akhirat. Dah, itu dapat murkanya Allah kita tuh. Kita dapat murkanya Allah. Kalaupun dia menipu, berbohong dia, bukan dia anak yatim, bukan orang tidak mampu dia, itu urusan dusta dia dengan Allah. Bukan urusan kita menghakimi dia, bukan. Yang kita khawatirkan kalau betul Pak, kalau sempat betul dia anak yatim tak makan dia, dan kita tolak dia dengan cara yang keji pula, kita caci maki pula, dia lagi datang ke sini badan kuat, tidak mau bekerja, minta-minta aja, pergi. Kita sudah mencela dia dan menzolimi dia lebih banyak lagi Pak. Itu dosanya besok banyak, lipat ganda itu. Ini saya temukan ini Pak, ibu-ibu nih. Minta ampun, tapi bukan ibu-ibu yang di sini ya. Awak pun ikut dimarahi ya Pak. Jadi ketika ada orang tak mampu, dia datang tuh, bang, tolong bang, kasih kami duit untuk beli minum, jadilah katanya. Saya kasih nih. Kebetulan ketika saya kasih, ada ibu-ibu dekat saya situ, ada ibu-ibu. Kata ibu-ibu tuh langsung Pak, awak pun kena semprot, awak pun diceramahinya. Tapi saya bilang sesekali diceramahin tak apalah ini. Apa kata ibu tuh? Ngapain dikasih Pak? Badannya kuat masih itu. Kenapa dia tak mau kerja? Ngemis-ngemis mau minta-minta aja dia itu. Itu kesenangan itu nanti itu kalau dibiarkan kayak gitu. Panjang ceritanya Pak. Saya potong langsung di tengah jalan. Bu, maaf Bu, saya bilang. Kalau dia betul-betul dusta, kalau dia betul-betul tak mampu, dan kita tak bantu dia, besok kita pertanggungjawaban di hadapan Allah berat Bu. Satu. Yang kedua, sudah kita pertanggungjawabannya berat di hadapan Allah, ibu caci maki pula lagi dia, saya bilang. Ibu dosa ibu 2 kali lipat itu, saya bilang. Yang ketiga, ibu hasut orang lain untuk tidak memberi. 3 dosa ibu itu, saya bilang itu. Langsung saya gitu kan Bu. Betul Pak itu. Bu, kalau dia masalah dia dusta atau tidak itu bukan urusan ibu, itu urusan dia sama Allah. Saya bilang. Kecuali ada uruf kebiasaan dan ibu tahu, bukan uruf ya, kecuali menjadi sebuah habit dan kebiasaan dia dan ibu kenal orang itu, tahu rumahnya, tahu tempat tinggalnya dan betul-betul orang kaya dia dan dia ngemis dia, itu boleh ibu katakan begitu, saya bilang. Diam ibu tuh langsung. Pergi dia tak jadi beli, tak jadi dia belanja, sambil jalan ngomel arah balik tuh ngomel-ngomel juga lagi dia. Diingatin tak bisa kata dia, ya sudahlah. Saya bilang biarkan Pak. Jadi itu berat Bapak Ibu. Kalau sempat ternyata mereka memang orang tidak mampu dan kita mohon maaf membiarkan mereka, kita termasuk orang yang dilaknat oleh Allah. Perhatian Pak. Banyak sekarang. Nabi bilang begini Pak. Ketika Nabi keluar di hari Idul Fitri itu, kata Nabi, kharajan Nabi yaumal id, Nabi keluar di hari Idul Fitri. Di hari raya itu Nabi keluar. Ketika keluar Nabi ketemu dengan seorang anak yang nangis. Ditanya sama Nabi, kenapa kau nangis? Bapakku dah meninggal. Ibuku pergi meninggalkanku, dia menikah dengan laki-laki lain. Ini dalam cerita Nabi ya, dalam cerita Nabi. Ini bukan di dunia nyata. Kalau dunia nyata memang banyak juga nih memang. Kata anak tersebut, kemudian nangis dia Pak. Orang lain bisa beli baju, aku tak bisa. Karena aku tak punya apa siapa-siapa. Aku sendirian. Sehingga kata Nabi diangkat tuh. Mau kau jadi anakku? Diangkat sama Nabi jadi anaknya. Kata Nabi nanti setelah dibawa ke rumah dikasih Nabi baju baru segala macam. Anak tadi kemudian keluar. Setelah keluar anak itu kemudian tersenyum. Kemudian orang kawannya berkata, kenapa kau tersenyum? Rasulullah bapakku. Hasan wal Husain saudaraku. Fatimah saudaraku. Ali bin Abi Thalib pamanku katanya. Artinya begini, Nabi katakan
Nabi ingin katakan kepada kita bahwa anak yatim itu adalah tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab sendiri. Ustadz, itu tanggung jawab dinas sosial Pak Ustadz? Bukan. Bukan tanggung jawab dinas sosial. Dinas sosial juga memberikan bantuan, betul. Pemerintah, perhatian pemerintah juga benar. Tapi perhatian masyarakat yang berada di sekeliling dia jauh lebih harus memperhatikan. Jangan sampai pula mereka yatim kita tak tahu. Kau anak siapa? Anak bapak samping Pak. Mana bapak kau? Sudah meninggal Pak. Padahal samping rumah dia anak itu tak kenal, bapaknya pun tak kenal. Nah, itu lebih parah lagi tuh kalau begitu. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir yang harus kita lakukan sekarang adalah bagaimana, saya sangat salut ini dengan ada masjid, ada salah satu kecamatan di Riau ini, dia mau kumpulkan semua dana anak yatim seluruh masjid sekecamatan. Ternyata fantastis Pak, fantastis. Pendapatan itu fantastis betul. Ada satu masjid, satu bulan itu dia bisa menghasilkan 30 juta untuk duit anak yatim saja. Oh, itu fantastis sekali Pak. Apa kata dia? Kami akan kumpulkan semua anak yatim yang terdata dan akan kita buatkan rekening di Bank Riau, kata dia. Dan akan kita santuni setiap semesteran, kita santuni, kata dia. Nah, ini program bagus Pak. Tapi Ustaz, kemudian nanti duitnya kami mau buat usaha, kata dia. Ah, itu masalah tuh. Itu masalah. Ya kalau usaha itu kemudian berhasil. Kalau tidak berhasil, tak ada lembaga penjamin. Habis semua Pak. 120 juta dibuatnya tanamnya usaha. Kecuali usaha tersebut sudah jelas dan ada penjamin. Itu boleh. Kalau tidak, mohon maaf. Jangan buat-buat yang sesuatu yang kita tidak atau kita khawatirkan akan keberuntungannya. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Kata Nabi kita tutup dengan satu pernyataan oleh Nabi, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Jangan coba-coba kalian mendekati harta anak yatim. Karena mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, harta anak yatim ini enak tapi bahaya. Nah, itu dia. Dan jangan coba-coba bermain dengan harta anak yatim. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa menambah kekuatan dan keimanan kita dan perhatian kita terhadap anak yatim. Tidak ada lagi orang tua kecuali kita semua bagi mereka. Dan insya Allah tanamkan keimanan kita. Kalau kita rajin bantu anak yatim, saya yakin Allah pasti akan bantu kita. Itu pasti. Allah akan bantu kita. Ikhlas kita membantu ataupun tidak ikhlas kita membantu, pasti Allah bantu. Pasti Allah bantu. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.